Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi sama saya Cedina. Hari ini bikin vlognya masih di rumah saya. Jadi ya, kalau kalian mau tahu guys, nanti saya di akhir video saya tunjukin sama kalian deh gimana sebenarnya keadaan rumah saya. Oke, seperti yang saya janjikan sama kalian semua. Bentar yuk, Rek. Mic-ku udah nyala, udah. Oke. Seperti yang udah saya janjiin sama kalian, aku tuh mau bagi-bagi itu, Rek. Kok aku suka nanem-nanem. Nah, jadi awalnya tuh sebenarnya enggak ya awalnya, tapi aku iseng gitu. Iseng terus setelah aku coba, lihat hasilnya kok seneng gitu loh. Jadi itu juga kayak jadi apa ya, Rek, kayak bikin ngobatin hati lah ya. Jadi kayak kamu yang wis jupuk-jupuk ambil kerjaan, wis koyo stres, kesel, mangkel, aku tuh dulu suka nongkrong, keluar-keluar, jalan-jalan dulu kayak gitu. Terus lama kelamaan tak pikir-pikir, jalan-jalan kayak gitu tuh kok buang-buang duit yo gitu. Apalagi di alam-alam sing kita kerja sekarang seperti ini, tambah lama tambah sulit dan lain sebagainya yo guys. Kayaknya kok semakin tidak menolong perekonomian kalau seperti itu. Nah, ada satu fase di mana pas corona kemarin itu apa? Itu banyak banget kan kita nggak bisa keluar rumah toh. Nah, disitulah aku tuh mulai kayak buka-buka YouTube awalnya. Kok menarik ya gitu, lihat ada orang nanam hidroponik. Oh, akhirnya aku nggawe, Rek, sampai tak duwe akeh. Waktu itu sempet kita bikin kayak berapa meter yo. Akhirnya aku nanam stroberi hidroponik. Yo, hasil sih dimakan dewe, seneng ya. Nah, dari situ aku mulai mikir, apa yo aku kok gak nanam lainnya. Nah, akhirnya aku nanam guys gitu ya. Awalnya, nah, aku tuh ke toko pertanian awalnya. Mari ngono, suwe-suwe nerek kok bangkrut. Yolah, jadi teman-teman, kalau kamu beli ke toko pertanian, dia itu gak bakalan jual benih, apa istilahnya, kayak benih yang ukuran size kecil, gak bakalan. Jadi dia mesti itu kayak sapak-sapak gede-gede gitu loh yo. Jadi kayak kangkung misalkan, sing paling murah pasti kangkung lah ya. Kangkung itu sapak paling endah lek beli di toko pertanian mungkin sekitar 25.000 paling yo. Memang rek itu bisa diaplikasikan tuh mungkin lebih dari 2.000 bibit. Terus istilahnya itu kayak diaplikasi nolek kamu nanem yo iso banyak rek ukuran lahannya yo. Lah tapi kan kita bukan petani yo guys. Ibarat kata ku lek uang 100.000 kita bawa ke toko pertanian, gak bakalan kayak menghasilkan akeh rek. Paling kamu pulang mek bawa 2 pak benih. Nah sedangkan kita ini kan cuman kayak berkebun iseng-iseng ya. Nah otomatis kan mosok sak kebun kate ditanemi kangkung kabeh kan nggak mungkin toh. Jadi no, nah menurut aku ya apa ya enake, akhirnya aku buka-buka online. Nah sampai di situ, nah Shopee rek, Shopee, Tokped, terus kayak Lazada itu membantu banget. Nah waktu itu tuh yang paling sering sih aku beli di Lazada ya, sama di Shopee. Jadi kayak gini geng, ini benih kangkung. Nah kalau kalian beli online, cari, oh gini tipnya ya, kalian tuh cari yang satu reviewnya akeh, yang kedua biasanya tuh cari oh benih yang F1 kayak gitu. Kenapa? Jadi kalau yang F1 itu biasanya benihnya 85-90% dia tumbuh. Terus tips dari aku, cari yang dekat jaraknya dengan rumah kalian supaya tidak mahal di ongkos. Karena benih ini sangat-sangat ringan, sangat ringan banget. Jadi kalau jauh sayang ongkos sih. Nah, jadi kalau areamu Jawa Timur, ya cari aja yang benih pengirimannya dari Malang kayak dari mana. Cepet kok, cepet banget. 1 hari 2 hari udah nyampe.
kayak kangkung. Nah, ini segini nih kalau beli di online sayang, paling cuman 1.000 2.000. Macem-macem sih. Kangkung tuh ada jenisnya macam-macam. Jadi kangkung yang ini sama yang ini guys, itu nggak sama. Jadi ada yang kangkung air, ada kangkung hidroponik, ada kangkung Lombok ya, yang katanya dari Pulau Lombok itu loh, Rek. Nah, ini ya. Jadi ada kangkung darat yang batang gede. Kebetulan aku kalau nanam kangkung itu aku naruh kayak di satu bak gitu ya. Itu tak kembungi air. Terus aku punya hidroponik itu, bawah itu lele, atasnya tak kasih kangkung. Jadi enak, Rek. Kamu iso makan lele yang bersih ya, karena kita tahu dewe itu kadang-kadang orang piara lele misalkan yang dijual-jual itu katanya kan jorok gitu. Nah, jadi ini kangkung irit toh, cuman 2.000 rupiah. Ini aduh, kamu bisa kangkung itu ya 40 hari ya wis iso panen. Jadi ini bisa jadi banyak banget ya, oke. Tapi kadang-kadang kan gini, aku ini kan punya kafe ya, dan kebutuhan kafeku itu kayak apa namanya, banyak tau, kayak timun, selat, kol, selada itu ya, tomat. Jadi ada benih-benih yang lettuce, yang kayak lettuce gini, terus kayak yang ya istilahnya selada lah ya. Aku belinya ngambil sing kayak gedean gini, Rek, karena aku butuhnya itu akeh gitu loh. Nah, kangkung sih aku beli lagi. Ini ada yang kayak gini. Nah, ini kangkung Bangkok, jenisnya beda lagi ya. Kenapa kok beli kangkung akeh? Yo, kangkung itu favorit. Jadi terus kangkungku kalau kalian mau coba pokoknya kangkungku is the best, Rek. Gak mati-mati, urip terus, gak bakalan mati. Jarang sekali dia nggak bisa tumbuh dalam keadaan apapun, oke? Nah, jadi kayak mentimun gini nih, aku beli rada akeh, Rek. Gak cuma titik. Karena butuhku banyak. Oke. Nah, ini macam-macam juga. Ada lettuce. Ini kayak ini jenis yang Grand Rapid namanya yo. Jadi macam-macam kayak gini nih. Ada butterhead, ada roman, ada lek wong Jawa ngarani andewi, macam-macam. Pokoknya ada serius. Nanti tak tunjukin kalau aku sih beli yang lain belum datang. Oke? Nanti tak tunjukin. Nah. Jadi terus ada benih-benih lain ya. Nah, kayak gini guys. Jadi kalian tuh enak lah ya. Ini kayak ini kacang panjang ya. Ini kacang panjang yang hijau. Jenisnya kacang panjang ini juga macam-macam banget. Ada yang lemu, ada sing kuru, Rek. Segini ini cuma 2.000 rupiah guys. Dan ini berapa puluh biji ya. Tapi cukup lah sayang kalau untuk kita tanam untuk di kebun kita aja, yang buat kamu makan sehari-hari yo. Ini udah bisa panen banyak teman-teman. Ini satu lubang 5 cm nggak sampai lah ya, 4-5 cm itu kamu kayak bolongi gini. Masuk ini 1-2 biji cukup. Ini bisa jadi sampai sekitaran 10-15 lubang lah ya. Bisa sampai 10-15 pohon. Jadi lebih dari cukup. Dan ini 40-50 hari dia sudah berbuah. Sangat-sangat murah banget. Dan duit 2.000 ya, Rek. Kita bisa punya sayuran di kemudian hari, yang kamu kalau beli kacang panjang mungkin 1 kilo di pasar itu 7,5-10.000. Bayang no, bantu banget kan ke ekonomi kita. Nah, ini benih pare teman-teman. Dia agak mahal, sekitar 3.000 rupiah, tapi dapetnya 3 biji. Nah, benih-benih yang kayak gini ini, yang seperti ini itu enggak jaminan kayak 100% tumbuh. Kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang enggak. Kenapa? Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi mesti kayak gitu. Kadang-kadang aku nanam 10 pun kadang tumbuh mek 1-2. Kadang-kadang belas, Rek, gak cukul gregetno. Yo, itu apa ya? Nah, terus ini namanya itu kacang koro pedang. Nah, yang kayak gini-gini nih agak mahal dikit. Jadi dia harganya kayak
2.500, 3.000, isinya mek segini ini. Pasti tumbuh aja. Kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang enggak. Seperti yang makanya aku bilang kalau yang benih-benih kayak gini, itu aku gak iso ngomong ya yang kayak gini ini juga ini edamame rek. Kayak gini ini biasanya 3.000, 4.000 gitu segini, sedikit. Ya, sedikit banget. Pasti tumbuh, C. Aku gak jamin. Kadang-kadang. Jadi kadang satu pak gini aku tanam yo, kadang cuma satu pohon atau dua pohon aja yang bisa tumbuh. Sama ini juga kedelai lokal. Terus ini. Nah, ini labu. Yang aku bilang sama teman-teman ya. Jadi yang benih-benihan yang seperti ini. Nah, yang kayak kacang koro, ini kecipir. Kecipir ini aku nanam mungkin sekitaran 15 pohonan ya teman-teman ya. Sing tumbuh berapa? Cuma 3. Tapi satu pohon dia tumbuh banyak banget buah. Nanti kalian tak tunjukin. Aku punya pohon kecipir itu gak habis-habis rek. Nyeneng nih. Ini benih seledri. Nah, kalau kayak gini-gini ini murah teman-teman. 1.000, 2.000 segini. Cukup lah ya. Kalian kalau untuk pemula kalian gak usah beli banyak-banyak rek. Nah, bayam tuh paling murah. Tapi iki tanaman yang kayak gampang-gampang angel yo, lebih enak kangkung. Bayam itu kamu nyebar seret gitu. Dia cukup tumbuh kabeh. Tapi ya apa yo? Kadang-kadang dia itu lek wis kayak usia segini tuh nggak semua hidup ternyata gitu loh, rada-rada greget dong ya. Aku ini labu Cina kayak gini-gini ya. Nah ya kalau yang aku seperti aku bilang yang jenisnya kayak gitu-gitu itu pasti kayak nggak 100% tumbuh ya teman-teman. Tapi kalau kalian kayak tomat, lombok, kangkung, terus yang kayak kacang panjang, kacang buncis, dia tumbuh, pasti tumbuh. Kalau kayak yang kayak sawi, selada, terus atau kol gitu, gobes sih lho rek. Nah, itu gimana sih? Kayak pokcoy. Dia pasti tumbuh, tapi dia butuh kayak dirawat teman-teman. Jadi tanaman-tanaman itu jenis-jenis tanaman yang memang kamu harus nanti deder itu apa ya bahasa Indonesia nih, menyemai benih di satu tempat, nanti tak tunjukin. Kemudian kamu harus nunggu dia kayak bertunas. Nah habis gitu tuh kamu gemburin tanah, jadi apa namanya, di kayak di sawah itu loh ya, dipacul dusik dicangkuli je gembur. Kemudian mungkin benih yang usia sekitaran setengah bulan kali ya, nggak sampai lah, itu harus kamu pindah satu persatu. Kalau dia udah setinggi inilah ya, setinggi gini berapa senti, 8 sentian, 5 senti, itu kamu harus pindah satu seperti itu. Kalau enggak dia nggak bisa besar dan busuk nanti. Kalau tumbuh pasti tumbuh, pasti. Nah, jadi itu contoh-contoh benih, teman-teman. Ya. Jadi kayak gini, aku belinya seperti ini, teman-teman. Nanti dia dikasih nama kayak gini nih. Oke. Ini sawi, terong. Terong juga banyak tumbuh. Terong nih misalkan kamu nanam 50 ya. Dia 60-40 ya, tapi 60% dia pasti tumbuh. Dan pasti berbuah kok. Enak-enak. Nanam terong itu enak, teman-teman. Oke. Jadi aku mau tunjukin ya teman-teman. Tak tunjukin. Keadaan rumahku itu seperti ini. Nah, aku tuh tinggal kayak di lingkungan villa gitu ya teman-teman. Kemudian tapi villa ini kewabe itu kosong, nggak ada orangnya. Nah, kebetulan, nah ini kan tanahnya gini ya teman-teman ya. Nah jadi itu ini sekarang lagi proses tak gemburin semua
yang di apa? Yang digentong-gentong tuh lele. Nanti tak tunjukin lagi kalau pas aku bikin video di bawah. Karena ini tadi kan aku mau bahas tentang benih ya teman-teman. Nah, ini ada pohon mangga. Ini aku kebetulan di lantai 2. Nah, aku punya joglo. Nah, gitu. Nah, jadi biasanya lahan yang tak tanemin tuh sebelah sini teman-teman. Gitu. Paham ya? Sebentar. Nah, jadi aku tuh tinggalnya kayak di hutan teman-teman. Tuh Gunung Panderman. Seneng sih. Oke. Nah, tuh berubah. Aku masih nyuruh orang, tak suruh babatin semua karena aku mau ganti tanaman baru. Jadi aku punya jeruk. Kalau singkong, jagung, tebu gitu-gitu wis. Nah, itu tuh pohon kecipirku tuh. Nanti ya. Ini kita sekarang lagi proses. Aku tuh lagi proses mau gemburin ini semua. Terus benih-benih ini mau tak semai gitu loh. Pohon lemon, itu jeruk kolomonde, lemon aku punya, pohon sirih, rek. Terus ubi, itu aku punya. Oke. Jadi aku juga punya pohon coklat, terus ada mangga, ada pisang, ada pepaya, jambu, buatin. Terus kalau kayak laos, kunci, serai itu aku jarang beli teman-teman. Jadi aku punya. Itu sampai di depan itu semua aku tanemin. Nah, tuh kalian lihat tuh. Ya. Ada cabai. Nah, ini pisang Cavendishku udah mulai gede teman-teman. Aku dulu beli benihnya pisang Cavendish tuh aku beli cuman harga 12.500 online. Ojo lupa rek. Apa oce kok beli online? Iya rek. Aku wis nyoba yo. Aku tuh udah nyoba beli benih itu. Aku tuh pernah nyoba. Nyoba apa oce? Nyoba beli di apa on the spot kayak pedagang gitu yo. Masya Allah tambah mahal. Jadi aku terus mikir wis aku tak kayak nothing tulus yo nyoba tuh mbasiku belinya online. Lah kok lala tambah murah dan ternyata malah tumbuh temen-temen gitu loh. Jadi aku sejak saat itu aku malah nggak pernah beli offline wis. Soalnya ya itu tadi apa ya? eh tambah larang. Nah, ini kamarku teman-teman ya. Walaupun nggak cakep banget, tetapi aku seneng lah yo. Ini home touring kamarku. Aku seneng. Nah, jadi kalau aku bangun tidur tuh, kayak aku lek bangun tidur. Aku kalau bangun tidur bisa ngeliat itu teman-teman. Vibesnya tuh bisa ngeliat apa? Gunung Panderman. Karena bujuku masih di luar. Jadi sekarang dia lagi di Pakistan, jadinya sendirian dulu. Oke. Ya, itu informasiku tadi untuk kalian tentang benih-benih kalau mau nanam-nanam. Jadi benar-benar nggak modal banyak banget. Oke. Nanti bentar lagi tak sambung untuk benih-benih ini penanamannya apa. Supaya kalian memang bisa ngikuti ya. Oke? Bentar lagi tak kasih tahu.
aku sampai di bagian belakang. Jadi kebetulan sebenarnya aku pengen ini tuh mau tak bersihin teman-teman. Ini ada aku punya pohon apa ya namanya ini, labusiem ya. Ya lumayan lah berbuah. Ini kita pohonnya mana lagi ya? Masa punya kita? Ke atas itu buah banyak. Mana? Di atas buah banyak. Atas mana? Itu banyak. Mana an? Buahnya mana? Itu banyak. Kelihatan ngosok. Kelihatan itu. Mendi toh? Itu dua. Mana an? Itu dua. Aduh lah kok tinggi banget lah. Apa sih mbian kok dirambatno ke atas-atas gitu? Enggak tahu. Tiba-tiba di sana wisan banyak. Terus itu. Walah rek jauh drone. Itu loh kayak gitu loh teman-teman. Lah itu loh di atas-atas. Lah terus ngambilnya piye lah iku banyak gitu loh. Pakai gantol. Itu ya itu tuh. Ya Allah, jadinya kayak gini rek. Kelihatan nggak teman-teman? Buahnya banyak banget tapi terlalu jauh. Ini ngapain sih ngerambatinya kok dirambatin ke atas? Kan aku bilang toh. Kemarin tuh kan aku mintanya, ini tak suruh rambatinnya sekitaran sini toh. Curos gak boleh nakal. Nah, kok iso ke atas gitu? Jadi aku nanam labusiem yo, nanamnya sebenarnya di bawah sini jadinya gitu teman-teman. Nah, ini tuh jadi di sini tuh tak kasih ada laos, ada ubi. Jadi ini ubi rek. Ini kalau di bawah ditarik gitu, dia ini ada bentul teman-teman. Tuh aku punya ayam rek, ayam kampung di situ. Jadi ada lidah buaya, ada ubi ungu itu loh teman-teman, ubi ungu, biji lembu lumayan. Nah, terus kalian tahu enggak, ini juga paling murah. Aku kan punya kamar mandi gak terpakai ya. Jadi dia kayak maksudnya nggak pernah dipakai. Asalnya dulu kayak buat karyawan gitu. Ada lampunya nggak ya? Oh ada lampunya teman-teman. Nah ini aku nanam. Nah lihat nggak teman-teman? Jadi ini akhirnya tak tutup, tak kasih triplek. Ini teman-teman, jamur belinya murah banget. Satu ini ada yang jamur tiram putih, ini jamur tiram coklat. Terus aku juga punya yang jamur kuping teman-teman. Ya, nah ini berbuah terus, tinggal tarik gini. Nah, ini tinggal tarik kayak gini teman-teman. Nah gini ini besok pagi dia udah gede. Tahu? Dia satu bag dulu aku belinya itu 6.500 teman-teman. Aku beli sekitar 20 bag. Dia umurnya satu bag tuh sekitaran 3 bulanan yo. Lumayan loh, dia hampir setiap hari dia pasti kayak berbuah. Dan ini bisa dijadiin sayuran ya teman-teman. Tahu sendiri kan 1 kilo di pasar mungkin harganya 15-20 ribu ya. Kalau yang coklat lebih mahal sedikit, yang putih lebih murah ya. Lihat rek, lo lebar-lebar seperti ini. Gak seneng dah. Lo dengan uang murah kita bisa kayak makan satu ya, dia lebih sehat ya teman-teman. Yang ala rek kumbahane ketok kabeh. Nah, ini pohon timunku. Ini timun yang jenisnya kayak timun lalap teman-teman. Jadi dia timun kecil-kecil manis krius-krius tuh. Kelihatan nggak kalian? Nih. Ini bakal. Jadi timun tuh kalau nanti kamu lihat kayak nih kelihatan nih. Nah, kelihatan nggak kecil-kecil nih? Nih tukang ngisro teman-teman. Namanya curos. Dia nakal banget. Ini gubis alias kol. Lumayan toh. Dengan benih yang di plastik tadi 1.000-2.000 rupiah. Kita bisa punya, tapi penyakitnya ya teman-teman kayak gini-gini nih mesti ulet rek, wis pasti itu. Nah tuh lobak tak contohin ya. Ani tolong ini tampanano dulu, aku tak metiin lobak. Terus itu anune jamur kamu bersihkan dulu tolongan tembokan, siraman ambil bersihkan airnya isiin. Itu temboknya sikatan. Cek ini loh jamurnya nih loh, kotor nanti. Cek teman-teman tak kasih contoh. Nah ini aku juga punya lagi. Temboknya siraman airnya isiin.
Nah, ini jagungku rek. Kelihatan? Ini jagung manis. Ini nanamnya kemarin asal. Terlalu kerep, harusnya nggak boleh kayak gini. Nah, kelihatan? Tuh. Nih, banyak. Nih, ada. Ini juga ada. Ini ada. Terus sebelah situ gede teman-teman, tak tunjukin. Tak tunjukin. Nah, nih. Kelihatan? Kelihatan nggak? Gak rugi toh ya. Beli benih jagung 2.000 rupiah. Kemudian curos, kamu ojo ingkel-ingkel tanaman aja curos. Nah kan nggak rugi toh. Kita iso tanam jagung tuh, terus kita iso petik sendiri teman-teman. Kelihatan rek, seger toh teman-teman. Kelihatan nggak? Ya ala arek nakal. Lho rek, wasno rek, mosok kon gak kepingin di omahmu ngene iki rek. Timbangi ngeleneng rek ya. Daripada apa jenenge ngentek-ngentekno duwe bojomu. Lho, delok rek senenge kon duwe gobes jiwas. Lho. Seneng ya. Lho, sehat, bermanfaat. Terus ladaku ini masih mau tak jabuti teman-teman. Nah, ini nih kalian tak tunjukin. Itu ada mbode, ada taris. Aduh, memang yo namanya musim hujan. Aduh, kita kayak uber-uberan sama rumput teman-teman. Ya itulah sih nggak enak. Nah ini loh, ini dari nanti itu kalau kamu mau nyemai benih, kamu ada beliau seperti ini. Ini murah banget di online, ada paling sekitar 7.000 rupiah lah harganya. Kalau aku sih beli online. Nah ini kalian tak tunjukin. Kalau mau nyabut lobak, oke. Nih, lobak ini daunnya iso kamu buat tempura rek. Kayak apa? Kayak bayem. Manukmu lah wis ta. Tiba rek, lah kena. Nah nih, bisa di jus untuk obat, untuk kesehatan. Kalau mamaku sukanya di jus. Nah, daunnya ditumis enak rek, setengah mateng gitu. Abaikan kumbahan yang jebeber. Wah, lali rek, iki loh. Ini terong putih. Teman-teman tahu nggak? Nah, gini rek, mana ngomong kalau terong pasti dia buah. Tahu? Pasti. Mana lagi yo itu lemon. Ini belum tak berseni rek yo. Ini kita emang lagi wayahe. An lobake satu di sini. Lagi wayahe berseni. Ayo an iki mulai dibubuti. Lah ini loh. Aku mau ngasih tahu kalian. Labuhe kok gak diambil iki, gak dipotong ah. Labu ini gak dipotong sekarang ah. Masa? Nih. Loh, ini yang jenis tadi ya. Piro ya regane? 2.500 lah, paling dapat 6-7 biji. Ini labu yang paling murah, yang labu kayak gini ya. Yang labu kombucha, yang Jepang itu dia agak larang rek. Sekitar 5.000 paling benihnya dapat 3 atau 2. Nih, gawat deh, lihatan. Seneng toh? Loh. Bukan masalah harga ya teman-teman. Mungkin kita itu iso beli di pasar. Tapi saat tahu, itu seneng gitu loh rek. Lah lihatin. Ini benih sawi teman-teman. Jadi ini kita masih nyemai sawi. Nah jadi aku kalau nyemai, jadi ya nganu tanah, kasih air dilembabno, terus benihnya kamu tebar. Ini dia masih berapa hari nanti dia akan tumbuh kayak gini teman-teman. Nah seperti ini ya rek. Nanti dia setelah itu dia nanti akan gede. Jadi kayak apa ya, jenis seperti apa ya, misalkan ngomongin nanti dia gede lah, lebih gede dari itu ya. Nah kalau cabai gitu kamu bisa taruh di kayak polybag ini juga iso. Nah lumayan lah ya. Mek yang ini kira di rumahku akeh tawon garai mumet. Nah sajane dan anu ikan lele ku iso ditaruh di iki loh. Di iki loh gentong yang ini loh.
Dek pot ini loh. Ya. Ini apa ini? Masa ini labu siem lagi? Kok di sini sih? Melon nah ini. Melonku yang di sana nggak tumbuh Taan. Enggak. Loh itu kan ada melon sebelah situ tuh. Ini apa? Duh. Itu tuh teman-teman tak tunjukin. Aku kan mau nunjukin kenikir ya sama kalian. Sirek ono tawon aku di. Kok kenikir keciper. Ndih. Curos lak melok ae, garai mamae mumet dadakno. Oh. Nah, ini rek. Kira rek kepingin ro ya rek. Lu, manukmu lah wis. Lah nih. Ini kecipir gede-gede. Kok gak diambil sih An? Nggak kira ini dipecel enak, geng. Gede rek mesti kecipir. Masalah. Ngene rek. Iya. Setengah rek rodok. Di mana? Nyaan. Iya banyak semut teh. Semut rek semut. Iki wes. Ya nah ini. Ini bayam rek. Jadi ini bayam merah. Kok nggak kamu ambil sih An? Bayam ini bayam merah teman-teman. Aku punya bayam merah, ada bayam hijau. Aku juga punya bayam kayak belang-belang gitu loh. Apa ya namanya aku lupa. Terus aku punya bayam Jepang juga. Ini stroberi semua wis wayahe. Wah, kayak ngerehab pulang gitu loh teman-teman. Jadi tanaman-tanaman ini tuh harus kayak tiap berapa saat tuh harus diulang. Nah ini aku waktunya kayak gitu. Nih ya kalau kalian mau tahu. Nah, ini sekitarku kayak gini teman-teman. Jadi tuh aku di sini bener-bener nggak ada tetangga juga, sepi gitu. Tapi ya senang-senang aja wis lah. Di sini tuh aku punya jeruk, ada jambu air, ada kedondongnya buah. Wih, seneng rek, was norek kedondongku akhirnya. Ini aku beli pohon ini online teman-teman. Nah ini recommended berarti ya. Dia aku beli ini cuma harga 20.000 saja. Lihatan. Loh rek, seneng nih rek. Wasno teman-teman. Nah seneng ya. Seneng ya teman-teman. Loh kewambel rek, belum lagi yang di atasnya. Dan iki sih akeh apa bunganya rek. Nah ini tomatnya udah pada merah-merah. Ini semua waktunya ngebersihin temen-temenku. Kelihatan rek, gobes saya iso cukul loh rek dek. Jadi kadang-kadang itu nggak sengaja ya teman-teman ya, kayak nggak sengaja. Ini ada loh itu gobes ungu. Nah jadi atasnya itu tak kasih gitu loh sama aku. Bawahnya ini ikan lele. Nah atasnya gitu. An lelenya perlu air ini. Aku juga beli rek kayak wah. Loh itu loh. An petian an ya ampun an liatin an kecipire. Tuh loh. Kamu kesini ya. Tuh loh
besar lihatin. Kecipire. Labu ini kemarin ada yang berbuah sampai di atas situ. Sik, tak tunjuk irek. Mana? Wes diambil tayang di atas ituan. Labunya. Jadi yo, labunde itu iso nyuangseng sampai situ. Belum. Itu loh. Lihatin. Banyaknya itu besar-besar itu ambil. Ini perlu tambahan air dari sini ya, lo lek bersani nanti biar enak Ya. ambilan dulu itu Ya. gede. Awas anu jembok ilus-ilus. Nah lihatin. Aku belinya itu 3.500 lah ya, sekitar ada 10-15 benih. Nah, satu benih itu bisa jadi satu pohon. Kapan kita nanam kok bisa tumbuh di situ ya? Itu kan bawahnya banyak, lihatin. Bawah lagi ada lagi tuh. Ini masih apa? Nyemai tomat. Loh. Tapi kayaknya ini kok lebih hijau daripada yang di sana ya, An? Iya. Apa itu? Mungkin dari tanahnya. Lihat Rek, besarnya sampai sekian berapa ini ukurannya? Loh, jumbo. Padahal ini kalau di supermarket harganya mahal banget. Itu dibikin rujak, cingur, dibuat apa namanya? Pecel atau cuman direbus gitu pakai sambal, enak banget. Nih, lihat. Ini pisang Cavendish teman-teman ya. Aku beli harga Rp12.500. Dulu tingginya segini pertama. Paling sekitar 30 cm. Tak pikir mati teman-teman. Ternyata terus tak cedekin di tempat yang deket air gini. Ternyata dia tinggi. Tingginya udah melebihi aku. Semoga berbuah. Aku seneng banget. Aku gak beli banyak-banyak teman-teman, soalnya aku takut. Tak kira takut nanti iyalah itu tumbuh, kalau enggak gitu loh. Ini mentimun belum. Nah, nih teman-teman, kalian tak kasih tahu tempat tinggalku, apa-apa yang aku tanam di sini. Semoga kalian juga terinspirasi dari apa yang aku bagikan, sehingga mama-mama muda atau para remaja juga ya bisa merubah mungkin dari kebiasaan mereka yang semula kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, ngemol ngentekno duit rek. Nah, saiki di rumah belajar bercocok tanam, menghasilkan, kita belajar masak, belajar ngerawat rumah. Nanti aku bakal bagi-bagi terus rek ya tips-tipsnya. Juga aku seneng, kebetulan posisiku kan memang aku chef, jadi aku tukang masak. Aku seneng banget. Nanti minggu depan ini aku mulai produksi okazu teman-teman. Jadi okazu itu brandku yang baru, kayak makanan frozen, makanan Indonesia yang dikemas dalam frozen. Nanti dia dengan harga nggak mahal ya, untuk para sing kerja-kerja, pasangan-pasangan muda yang nggak sempat masak. Kalian bisa simpen itu di kulkas, nanti tak kasih tunjuk di videoku. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa teman-teman ya, komen, subscribe, like, nonton pastinya. Kayak ono rurek kabeh kanca-kanca ojo lali.